Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang review jurnal dengan judul Jurnal Pengenalan Pola Tulang Daun dengan Jaringan Syaraf Tiruan Backpropagation. Sebelumnya, nama saya Cahaya Putri Agustika, NPM 20 Paralel C. Seperti yang saya sebutkan sebelumnya, judul jurnal yang akan saya review adalah jurnal dengan judul Pengenalan Pola Tulang Daun dengan Jaringan Syaraf Tiruan Backpropagation dengan penulis yaitu Alvin Hanjaya Tandrian dan Adi Kusnadi, penerbit Universitas Multimedia Nusantara Gading Serpong, Indonesia. Jurnal ini diterima tanggal 30 Oktober 2018 dan disetujui tanggal 21 Desember 2018. Latar belakang dan tujuan dari paper ini. Latar belakang yang pertama yaitu menurut Zheng Xiaodong dan Wang Xiaojie pada tahun 2010, ciri-ciri daun itu memegang peranan penting dalam proses pengidentifikasian spesies dan taksonomi tumbuhan. Jenis dari tulang daun merupakan sebuah aspek yang penting dalam pengidentifikasian. Latar belakang yang kedua, penelitian yang dilakukan itu penulis terinspirasi dari penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya. Akan tetapi pada penelitian sebelumnya tersebut hanya melakukan analisis terhadap tepi daun, terus klasifikasi jenis bunga, identifikasi khusus bunga Kamboja, dan ada beberapa penelitian lain yang meneliti khusus pada jenis tanaman. Nah, pada kali ini peneliti ini meneliti tentang pola tulang daun. Tujuan penelitian ini yaitu dengan adanya sistem ini diharapkan akan mempermudah orang untuk mengetahui jenis tanaman berdasarkan pola daun. Landasan teori. Morfologi daun. Jadi peneliti akan mengidentifikasi jenis pola daun. Dia mengambil 5 jenis pola tulang daun, yaitu pinnate, palmate, reticulate, dichotomous, dan paralel. Yang ini pinnate, palmate, reticulate, dichotomous, dan paralel. Nah, Kenny Edge Detection ini, Kenny Edge Detection adalah salah satu metode image processing-nya. Jadi digunakan untuk mengambil suatu ciri khusus dari suatu cita tersebut. Tujuan utama dari edge detection adalah mengurangi jumlah data pada image, namun tetap menjaga sifat struktural yang akan digunakan untuk pemrosesan gambar lebih lanjut. Menurut algoritma Kenny Edge Detection, terdiri dari 5 langkah dalam image processing ini, yaitu smoothing, finding gradients, non-maximum suppression, double thresholding, dan edge tracking by hysteresis. Kemudian jaringan syaraf tiruan backpropagation. Berikut ini adalah parameter-parameter yang diperlukan dalam pembuatan jaringan syaraf tiruan. Ada yang pertama inisialisasi range bobot. Range bobotnya biasanya berkisar min R, R. Banyaknya node dalam hidden layer, banyaknya epoch, di mana satu epoch adalah satu putaran dalam proses training data, penjumlahan nilai pada node, fungsi aktivasi, besarnya learning rate, critical error, perhitungan error, perubahan bobot, momentum, dan terakhir adalah momentum. Metode penelitiannya. Jadi yang pertama, peneliti ini akan mencari paper-paper tentang literatur tentang morfologi tulang daun, yaitu tadi
diambil 5 jenis pola daun yang akan diteliti, yang akan diidentifikasi. Lalu paper mengumpulkan literatur tentang data-data untuk objek penelitian tersebut, literatur untuk untuk jaringan syaraf tiruan tadi, backpropagation, dan literatur untuk edge detection-nya. Yang kedua, tahap yang kedua adalah perancangan sistemnya, di mana pada tahap ini akan dibuat data flow diagramnya, kemudian dibuat flowchart alur sistemnya bagaimana, dan juga merancang antarmuka sistem ini. Tahap yang ketiga yaitu pemrograman sistemnya. Nah, peneliti ini menggunakan Android Studio yang sebagai kliennya. Jadi Android Studio ini akan jadi sebagai klien di mana pengguna itu akan mengirim gambar daun sebagai objek lalu dikirimkan ke server. Nah, untuk servernya sendiri itu menggunakan jaringan syaraf tiruan backpropagation dibuat dari Eclipse Luna dan menggunakan pemrograman Java. Nah, ini nanti di laptop itu akan menerima masukan dari klien tadi, kemudian akan memberikan hasil outputnya. Lalu yang terakhir adalah pengujian dan survei. Pengujian dilakukan dengan menggunakan data daun ketiga pada sistem jaringan syaraf tiruan yang sebelumnya sudah dilatih dengan data daun pertama dan kedua, dihitung akurasi rata-ratanya. Survei yang dilakukan untuk mengetahui kemudahan dan manfaat dari aplikasi ini, yaitu aplikasi pengenalan pola tulang daun. Selanjutnya ke uji coba dan implementasi. Nah, ini adalah penampakan dari antarmuka dari sistemnya, yaitu dia aplikasi mobile. Jadi sistem dirancang dengan dua sistem utama, yaitu server dan client. User menggunakan perangkat smartphone server komputer. Untuk dilakukan proses pengenalan pola dengan jaringan syaraf tiruan dan kemudian dikirim kembali hasil polanya ke perangkat smartphone. Jadi nanti kliennya akan memfoto gambar objeknya yang akan diklasifikasi, itu bentuk pola daunnya seperti apa, difoto lalu dikirimkan ke sistem itu, ke server. Kemudian setelah menunggu sebentar akan keluar hasil outputnya. Ini. Berikut ini adalah user interface saat image daun difoto, maka akan ditampilkan terlebih dahulu perangkat smartphone. Nah, ini hasil difoto, hasil fotonya. Kemudian si user akan mengirim hasil foto tersebut ke server atau ke sistem. Nah, ini akan langsung muncul jenis daunnya, yaitu Pelmet. User interface saat image telah dikirim, proses pengenalan pola di server seperti ini. Nah, sistem diuji dengan logika sederhana AND dan XOR untuk membuktikan bahwa sistem jaringan syaraf tiruan backpropagation dapat berjalan baik. Data yang diambil merupakan 5 pola tulang daun yang berbeda sebagai contoh, dan sistem dapat dilatih untuk jenis pola yang lain. Tiap pola terdiri atas 3 helai daun yang difoto dan disimpan sebagai data. Daun pertama dan daun kedua dari tiap pola akan digunakan sebagai training set, sedangkan data daun ketiga akan digunakan sebagai testing set untuk akurasi pengenalan pola tersebut.
Berikut ini adalah hasil rekapitulasi data daun dengan menggunakan berbagai hidden node dan image size. Berikut ini adalah tabelnya. Nah, aplikasi pengenalan pola tulang daun dengan metode jaringan syaraf tiruan backpropagation memiliki akurasi rata-rata pengenalan paling baik sebesar 76%. Ini akurasi rata-rata yang terbaik, yaitu yang tertinggi ini, ya 76%. Image size memegang peranan penting dalam pengenalan pola. Dapat disimpulkan juga dengan bertambahnya hidden node, maka nilai epoch akan semakin mengecil. Nah, ini kan bertambahnya hidden node, maka nilai epoch akan semakin kecil. Sesuai dengan tabel ini, nilai epoch akan semakin kecil kalau hidden node-nya semakin besar. Bobot optimal periode dengan menggunakan image size 200x200, hidden node sebanyak 100, learning rate sebesar 0,3 dan momentum sebesar 0,9. Adapun akurasi masing-masing pola adalah binet 90%, palmate 90%, reticulate 100%, paralel 0%, dan dichotomous 100%. Akurasi pola tulang daun paralel tidak dikenali sistem karena bentuk daun yang dipakai pada training data STEAM tidak berhasil mendapatkan ciri khusus dari pola tulang daun dan adanya kemiripan dari bentuk pola luarnya dengan bentuk pola binet. Nah, paralel ini intinya kenapa 0%? Karena dia itu tidak berhasil mendapatkan ciri khususnya. Jadi dia hampir sama dengan binet, makanya dia akurasinya 0%. Jadi tidak dapat terdeteksi. Jenis pola pendekatan yang digunakan. Di sini saya menyimpulkan jenis pendekatan pola yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah pendekatan pola secara statistik, karena pada penelitian tersebut menggunakan proses perhitungan, yaitu menggunakan rumus dan grafik statistik. Terima kasih. Sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Selamat pagi dan salam sejahtera.